Wanita ini ditinggal pacarnya karena mengadopsi bayi yang dicampakan. Tak disangka, 20 tahun kemudian, bayi itu memberikan kebahagiaan untuknya. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Wulan adalah seorang anak yatim piatu yang dicampakkan orang tuanya sejak kecil dan tumbuh besar di panti asuhan. Agar bisa hidup dengan lebih baik di masa depannya, Wulan belajar dengan tekun dan akhirnya berhasil diterima di perguruan tinggi. Setelah lulus, Wulan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Selain itu, dia juga menjalin hubungan asmara dengan Dimas di perusahaan yang sama. Keduanya mengisi hari-harinya dengan rasa bahagia. Suatu malam, Dimas dan Wulan sedang jalan santai bersama. Di tengah perjalanan, sayup-sayup mereka mendengar suara tangisan bayi. Karena penasaran, mereka pun mencari-cari asal tangisan itu. Ia menemukan sesosok bayi perempuan yang dibungkus selimut di samping sebuah pohon besar. Wulan melihat ada secari kertas di badan bayi perempuan itu. Dengan sangat terpaksa, bayi ini saya tinggalkan di sini. Semoga ada orang baik hati yang bersedia merawatnya. Melihat itu, darah Wulan pun seketika bergejolak dan merasa sedih, membayangkan dirinya sendiri juga anak buangan yang dicampakkan orang tuanya. Hingga akhirnya tinggal di panti asuhan karena tidak ada yang mengadopsinya. Karena tak ingin bayi malang itu bernasib sama dengannya, Wulan pun membawa pulang bayi perempuan itu dan mengadopsinya. Namun, keinginan Wulan ditentang oleh Dimas pacarnya. Tapi Wulan bersikeras dengan pendiriannya, hingga akhirnya mereka pun bertengkar dan akhirnya putus karena masing-masing tidak ada yang mau mengalah. Setelah mengadopsi bayi perempuan itu, Wulan pun mengalihkan segenap perhatiannya pada si bayi. Dia memberi nama Alisa pada bayi yang diadopsinya itu. Dia berharap Alisa akan hidup bahagia di kemudian hari sesuai dengan arti namanya, kebahagiaan. Karena harus mengurus Alisa, Wulan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Kemudian dia mencari nafkah dengan memulung sambil membawa Alisa anak angkatnya. Menjalani hari-hari sebagai pemulung jelas sangat tersiksa dan melelahkan. Sejak saat itu, teman-teman Wulan pun satu persatu mulai menjauh. Karena teman-temannya merasa otak Wulan bermasalah, putus dengan Dimas dan mengundurkan diri dari pekerjaan hanya demi mengurus bayi perempuan itu. Namun tidak peduli apapun yang dikatakan mereka, Wulan tidak akan pernah meninggalkan anak itu, dan tekadnya untuk membesarkan anak angkatnya itu juga tak tergoyahkan. Seiring berjalannya waktu, Alisa pun mulai tumbuh besar, tidak mengecewakan Wulan karena meski masih kecil, Alisa bisa bersikap layaknya orang dewasa. Alisa bukan saja suka bantu Wulan, ibu angkatnya, tapi juga pintar dan tekun belajar. Wulan pun merasa terhibur dan bahagia melihat Alisa yang tidak pernah membuat hal-hal yang merepotkan. Singkat cerita, berkat ketekunan dan usaha kerjanya, Alisa berhasil diterima di sebuah universitas. Setelah lulus, dia mulai meniti karirnya di sebuah perusahaan besar. 2 tahun kemudian, Alisa menjalin hubungan cinta dengan Hengki, seorang pria kaya. Ayah Hengki adalah seorang direktur perusahaan multinasional, sementara ibunya telah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Setelah mengetahui perjalanan hidup yang dialami Alisa, Hengki semakin sayang dan berencana segera melamar Alisa dan memberinya sebuah keluarga yang bahagia. Namun Alisa belum bisa menerima lamaran Hengki karena dalam hatinya, kebahagiaan Wulan ibu angkatnya itu jauh lebih penting. Meskipun Hengki berjanji akan membawa serta ibunya tinggal bersama setelah menikah, namun Alisa merasa belum cukup. Dia ingin mencari pasangan untuk ibunya dan menghabiskan sisa hidupnya bersama pasangan yang menyayangi ibunya. Mengetahui ayah pacarnya juga hidup sendiri sejak ditinggal pergi mendiang istrinya, Alisa pun mencoba memperkenalkan Wulan, ibunya pada ayah Hengki pacarnya. Setelah keduanya dipertemukan, mereka pun tercengang saling memandang karena ayah Hengki itu ternyata adalah Dimas, cinta pertama Wulan ibu angkatnya. Ternyata ketika Dimas dan Wulan putus kala itu, Dimas menikah dengan seorang gadis kaya anak dari keluarga berada. Namun Dimas menyesal karena baru mengetahui kalau ternyata anak orang kaya yang dinikahinya itu punya temperamen yang buruk. Saat itulah Dimas baru teringat dengan kebaikan Wulan. Dia sangat menyesal tapi sudah terlambat. 2 tahun lalu istrinya Dimas meninggal karena sakit. Namun sejak itu, Dimas tidak berniat untuk menikah lagi karena dalam lubuk hatinya dia masih mencintai Wulan. Tak disangka sekarang dia bertemu lagi dengan Wulan. Mungkin inilah yang disebut dengan takdir dan jodoh. Bukan main senangnya Alisa mengetahui kalau Wulan, ibunya dan Dimas, ayah pacarnya itu, dulunya adalah pasangan kekasih. Karena ibunya telah menemukan kembali kebahagiaan pertamanya.
Tak lama kemudian, Alisa dan ibunya pun mengadakan pernikahan bersama. Keduanya telah menemukan kebahagiaannya masing-masing dan sekeluarga pun hidup bahagia. Bagaimanapun, orang yang berbuat baik dan tulus pasti akan mendapatkan balasan baiknya suatu saat.